wabarakatuh. Hai, aku Wahyuni. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, aku bakal tunjukin satu video. Simak baik-baik ya. Setelah melihat cuplikan video yang tadi, ada yang ingat gak nih kita akan mempelajari tentang apa? Ya, kita bakal mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ngomong-ngomong tentang rantai makanan, apa sih itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah serangkaian makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Secara sederhana, rantai makanan dapat dilihat secara runtut berdasarkan dari yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, dan yang ketiga, pengurai. Selanjutnya adalah proses rantai makanan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, proses rantai makanan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, dan yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Pengertian dari produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan hijau. Keberadaan produsen ini tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi tergantung pada keseimbangan alam. Oleh karena itu, produsen tidak memakan makhluk lain, akan tetapi makhluk lain yang memakan si produsen ini. Selanjutnya, pengertian dari konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya, karena konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti si produsen. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, konsumen harus bergantung pada organisme lainnya. Konsumen sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, ada konsumen primer. Konsumen primer merupakan pemakan produsen atau tumbuhan. Biasanya juga disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti kelinci, kerbau. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah organisme yang sumber makanannya dari trofik sebelumnya. Nah, tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Contohnya yaitu tikus. Yang ketiga ada konsumen tersier. Konsumen tersier yaitu konsumen paling akhir atau disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen ini adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya itu seperti singa, harimau, dan elang. Selanjutnya ada pengertian dari dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah zat yang paling terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai ini dapat merubah zat organik menjadi zat anorganik. Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri pengurai. Berikut akan saya tampilkan video dari contoh rantai makanan. Saya mengambil contoh
rantai makanan yang ada di lingkungan persawahan. Di lingkungan persawahan, yang bertindak sebagai produsen adalah padi. Padi akan dimakan oleh tikus yang bertindak sebagai konsumen satu. Tikus akan dimakan oleh ular yang bertindak sebagai konsumen dua. Dan ular akan dimakan oleh burung elang yang bertindak sebagai konsumen 3. Lalu, akan diuraikan oleh jamur atau bakteri yang bertindak sebagai dekomposer. Rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Berikut adalah pengertian dari jaring-jaring makanan. Pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nama lain dari jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Berikut akan saya tampilkan video contoh dari jaring-jaring makanan. Di sini terdapat dua produsen. Yang pertama yaitu padi. Padi akan dimakan oleh tikus, dimakan oleh ulat, dan dimakan oleh belalang. Lalu, belalang dimakan oleh katak, tikus dan katak akan dimakan oleh ular. Kemudian, ular dan katak akan dimakan oleh burung elang. Pada sawi, sawi akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit akan dimakan oleh burung elang. Nah, itu tadi materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.